Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Tentu tidak sendiri, di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ini yang dirindukan ya dari Ustadz Mim ya. Kalau saling mendoakan, saling berkabar tuh enak ya Ustadz ya rasanya ya. Iya benar. Tapi bagaimana dengan yang mencaci gitu? Wah, rasanya campur aduk ya. Apalagi itu dendam, marah, waduh campur aduk. Apalagi ini orang tua, naudzubillah gitu. Tapi perlu kita ingat kawan, ada pesan apa kira-kira dari sikap mencaci maki orang tua? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya dapat bertemu kembali dengan kawan-kawan semuanya, wabil khusus Mbak Ayu yang selalu bersuara cemlenteng. Asal nggak mengganggu gitu ya. Semangat meriah kan itu ya. Insya Allah. Ya. Dan tak lupa juga mari kita sanjungkan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, kita semua sebagai orang tua, sangat penting untuk menjaga nama baiknya. Kan itu ya Mbak Ayu ya. Mana ada orang tua yang mau atau rela nama baiknya dirusak atau dicemarkan. Tetapi menjaga nama baik orang tua itu ternyata bukannya saya sebagai orang tua menjaga diri saya sendiri untuk tetap baik, citranya, namanya, atau terkenalnya gitu ya. Tetapi ternyata justru dari anak-anak kita, kebaikan, kehormatan, nama baik dari orang tua atau dari kita semuanya ini para orang tua ditentukan oleh mereka. Maka dari itu saya akan mengajak kawan-kawan semuanya betapa pentingnya kita sebagai anak kemudian untuk bagaimana menjaga nama baik orang tua kita masing-masing. Nah, saya petik dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang jawara hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatamar rajuli walidayhi qila wa hal yasubbur rajulu walidihi qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu muttafaqun alaihi. Jadi ceritanya kalau anak kecil itu main-main menjelek-jelekan nama orang tua gitu ya Mbak ya. Itu ternyata sudah sejak zaman dulu ya. Kejadian gitu. Sebut nama orang tua ya, gitu ya menjelek-jelekan ya. Itu biasanya tahapan paling dini ya. Tahapan paling dini seorang anak menjelekkan, merendahkan nama orang tua. Tetapi itu bukan sesuatu yang sederhana menurut Rasulullah. Itu bukan perkara sepele. Apabila seorang anak mempermainkan nama orang tua. Lah di dalam teks hadis ini Rasulullah atau matan hadis ini Rasulullah menyebutkan
minal kabairi, sebagian dari dosa besar. Nah, ya ini kata kunci yang pertama, bahwa di antara dosa besar itu termasuk syirik. Yang pertama, utama, paling top, paling tinggi ratingnya, levelnya itu syirik. Nah, ini bagian dari tunggale syirik. Padan podone levelnya podo karo syirik. Yaitu apabila seorang lelaki atau laki-laki atau seorang anak memaki kedua orang tuanya. Di Rasulullah dawuh ngendikan pada para sahabat bahwa salah satu atau sebagian dari dosa besar itu adalah seorang anak mengolok-olok, mencaci maki, memaki atau yang sejenisnya kalimat atau katanya kepada kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat tersebut, apakah ada seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Para sahabat itu juga heran, masa ada anak itu mencaci maki orang tuanya? Kemudian Rasulullah bersabda, ya ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut balas mencaci ayahnya. Dan demikian juga ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut membalas mencaci ibunya pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita coba renungkan sedikit atau sebentar ya, bagaimana ya, kok bisa hanya mencaci maki oleh Rasulullah dikategorikan sebagai dosa besar? Kan itu ya. Sebenarnya kalau kita mau sedikit berpikir dalam, atau ya sedikit sajalah, hadis ini atau ajaran Nabi ini dimasukkan ke dalam golongan atau perbuatan buruk ini digolongkan ke dalam dosa besar. Kalau kita renungkan sampai hari ini, kita melihat kenyataan realita kita hari ini ya Mbak Ayu ya, betapa banyak orang yang mencaci maki, merendahkan orang tua. Kalau di sini contohnya kita mengolok ayah atau ibu orang lain dan teman yang kita olok itu balik mengolok orang tua kita, ini baru ucapan, termasuk dosa besar. Apalagi kalau kemudian perbuatan yang membuat rendah martabat, harga diri, kehormatan orang tua. Maka dari itu sebagai seorang anak, ini jangan sampai kita mempermainkan nama orang tua kita dengan mempermainkan nama orang tua dari kawan kita. Itu salah satu pelajaran yang penting. Jadi nama orang tua dari kawan kita harus kita hormati. Berarti kan itu ya. Sebagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita. Karena begitu kita merendahkan orang tua teman kita, maka teman kita itu akan terpancing kan itu ya. Kalau begitu sama artinya kita menyuruh teman kita itu mengolok nama orang tua kita. Kalau kita mempermalukan ayah orang lain, maka kita sesungguhnya sedang memancing dia untuk mempermalukan orang tua kita pula. Nah gitu ya. Sehingga ini akan menjadi satu perbuatan yang memang besar dosanya. Kenapa? Karena merendahkan, memaki, mengolok orang tua. Sehingga jangan sekali-kali kita ini mengucapkan kata-kata, memilih ucapan yang mana merendahkan orang tua dari kawan kita. Insyaallah. Dan ternyata ini kalau kita lihat dalam pergaulan sosial kita Mbak Ayu ya, ini kayaknya manusiawi lah, siapapun orangnya ya. Entah dia ini penganut agama yang taat ya, atau orang berpendidikan rendah itu ya, ekonomi tinggi atau ekonomi elit ya, ekonomi sulit ya.
Kalau begitu orang tuanya dipegang, maksudnya dipegang, dipakai olok-olokan ya, pasti marah, pasti tersinggung ya. Atau bahkan mungkin seorang pencuri, orang bejat sekalipun lah misalnya, kemudian dia menyebut orang tuanya, nama orang tuanya untuk olok-olokan, pasti itu akan memancing emosi yang terkadang malah tidak terkendali, sehingga memunculkan perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku kotor, bahkan perilaku-perilaku biadab, kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Nah, jadi memang yang pertama ketika kita mengolok orang tua, nama orang tua dari kawan kita akan memicu gitu ya, perbuatan-perbuatan yang lebih kejam, yang lebih jahat, yang lebih tidak berperi kemanusiaan ya, tidak ada rasa belas kasihan, yang kemudian menimbulkan keburukan berikutnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini Mbak Ayu, kita sebagai orang tua terhadap anak, inilah yang menjadi kata kunci yang penting, bahwa anak kita harus kita ajari bagaimana menjadikan nama orang tuanya adalah, bahasa Jawanya itu jimat. Ya. Barang siji sing dirumat. Masya Allah, sakral. Nah, sakral ya, sesuatu yang sakral. Jangan dibuat main-main. Dibuat main-main. Nah, ini sebetulnya merupakan ya tanggung jawab orang tua kan, bagaimana menjadikan anaknya itu memiliki rasa. Ini loh Mbak ya, memiliki rasa bahwa nama orang tuanya ini sakral. Apapun namanya kan ya. Ya kalau orang kelahiran tahun 60 misalnya gitu, atau kelahiran 50 mungkin masih Pak Ijo, Mariam, kan itu ya. Parti, Poniman, Paiman misalnya begitu. Singkat-singkat. Ya kayak gitu. Yang kita mungkin kalau menyebut sekarang jeneng kok ngono sih, kan gitu ya. Iya. Lah, padahal itu nama orang tua kita. Nah, Mariati kan itu ya. Iya. Misalnya begitu. Tetapi itu nama orang tua kita. Maka apapun namanya, apapun, itu adalah kata, itu adalah kalimat, itu adalah sesuatu yang sangat terhormat. Ya. Lah, ini yang menjadi misi dari orang tua, setiap kita orang tua, bagaimana menanamkan dalam diri anak kita bahwa nama kita ini di dalam diri anak itu sangat sakral, sangat terhormat. Malati kalau orang Jawa bilang. Wong tua itu malati. Sak jeneng-jenenge aja dikai dulinan kan itu. Orang tua ini terhormat. Saking terhormatnya jangan sampai namanya pun dipakai mainan. Nah, bagaimana sekarang orang tua sebagai orang tua menanamkan kepada anak agar nama kita ini, nama orang tua yang disandangkan pada kita oleh orang tua kita dulu, ini juga dihormati oleh anak kita. Tentu apa yang kita lakukan pertama kali adalah menjadikan kita orang tua ini terhadap anak kita orang tua yang layak dihormati. Loh, apa ada orang tua yang tidak layak dihormati? Oh, sekarang ternyata banyak. Ya, ternyata kan sekarang banyak. Kalau dulu mungkin karena minimnya atau terbatasnya akses informasi ya Mbak gadget, ya. Sehingga kita tidak bisa tahu seperti apa sih perilakunya. Yang kita tahu ya orang tua kita sendiri, orang tetangga orang tua kita yang dekat dengan lingkungan kita. Tapi begitu sekarang akses informasi terbuka sangat luas, ternyata betapa banyaknya anak-anak kita ini justru menjelekkan nama baik orang tuanya. Hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang tidak pantas. Sopan dan pantas itu sekarang kayaknya menjadi berbeda ya Mbak ya. Pantas dan sopan. Kalau sopan itu bisa jadi nilai-nilai sosial lah. Betul. Pantas ini misalnya orang tuanya ini kerja kuli ya, anaknya ternyata pakai pakaian yang branded. Kan itu ya. Kemudian di-share di media sosial. Iki anaknya kuliah cek. Nah gitu kan. Akhirnya jadi olo-oloan orang tuanya kan ya.
Atau sebaliknya, misalnya anaknya orang kaya, terus kemudian suka dipamer-pamerkan di media sosial. Ya rek masih soge wong tuane. Nah kan itu. Akhirnya orang tuanya juga menjadi tidak terhormat di hadapan masyarakat, di hadapan kawannya, di hadapan tetangganya, di hadapan saudaranya mungkin. Nah, ini adalah tanggung jawab kita orang tua. Bagaimana menjadikan nama kita ini di kepala anak kita, di dalam diri anak kita, bahwa nama ayahku ini nama yang sakral, nama yang terhormat, yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai saya mencemarkan nama baik bapak ibu saya. Itu. Nah, inilah tanggung jawab besar setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, tunjukkan kepantasan kepada anak kita bahwa bapakmu iki yo belon rek, jogon rek, dengan tidak melakukan sesuatu yang menjadikan nama orang tua tercemar. Nah, ini adalah hal pokok bagi kita para orang tua untuk menanamkan, kemudian membiasakan. Ya kalau nggak bisa, ya kita ajak bertemu dengan orang-orang yang bisa memberi, menunjukkan, melatih bagaimana menghormati orang tua, bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana menjaga nama baik orang tua. Dan saya rasa ini juga sudah banyak pelajaran juga dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya mungkin tingkat menengah atas lah barangkali, tetapi berhasil dalam memasukkan sebuah nilai, bapakmu iki bela nonore, kehormatane gitu. Jagalah harga dirinya. Kamu jangan melakukan sesuatu yang membuat bapakmu malu. Nah, ini kan penting ya. Kalau cerita zaman dulu, walaupun ini juga cerita yang buruk juga, tetapi ada sebuah etika yang juga dipegang oleh zaman dulu loh, ini tahu zaman sekarang ya. Konek maling masih maling, ojo nduk kampungmu dhewe ngisin ki wong tuwa, misalnya kan gitu ya. Iya. Maling ngono njaba desa adoh kono, misalnya gitu. Ben wong tuamu gak katut-katut. Biar orang tuamu gak ikut-ikut. Nah, tapi dengan media sosial kan sekarang nggak bisa. Iya. Dimanapun kita melakukan, pasti akan ketemu juga kan. Nah, apalagi sudah begini. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua tidak boleh tidak kita memantaskan diri bahwa kita ini layak untuk dibela oleh anak-anak kita. Jangan sedikit pun kita memberi ruang kepada anak-anak kita untuk mempermalukan kita. Wong anak-anak mempermainkan nama kita saja oleh Nabi sudah dikategorikan sebagai dosa besar. Yang ketiga, kalau sampai kita sebagai orang tua mendengar, melihat, menyaksikan anak orang lain, mereka sedang berselisih dengan temannya, terus kemudian menggunakan nama orang tuanya sebagai olok-olokan, kita harus membantu mereka, menjaga mereka untuk menghentikan. Jangan bilang bukan urusanku, urusannya arek loro iku. Oh jangan, tolong bapak-bapak sekalian ini, kawan-kawan kita ini ikut membantu, ikut menciptakan, ikut mengedukasi anak-anak dimanapun, anak tetangga kita, anak tempat kita, di mana kita bermain, anak-anak kita bermain di sana. Karena kalau kita nggak ikut membantu mereka, nanti anak kita tanpa terasa ikut-ikutan. Karena loh, bapakku kok membiarkan, nah, berarti boleh itu. Nah, nanti dia juga akan melakukan hal yang serupa. Kalau sudah begitu kan celaka kita. Maka saya mengajak kawan-kawan semuanya, kalau mendapati dua anak bertengkar atau berolok-olok tentang nama orang tuanya, stop, hentikan. Itu perbuatan yang sangat tidak baik, yang akan mempengaruhi terhadap anak kita sendiri. Mungkin dengan cara pendekatan yang dengan cara anak sekarang, mungkin begitu ya Ustadz ya? Iya, gayanya tentu, dengan anak sekarang. Tentu soal cara, metode, pilihan kata kan harus
istilahnya kan harus sesuai dengan zaman ya, harus up to date ya Mbak ya. Tapi bagaimana Ustadz Mim kalau ada anak yang mungkin gaya diskusi orang tua dengan anak zaman sekarang itu kan kayak sahabat ya, berbeda dengan zaman kita dulu itu sangat hormat sekali dengan ayah, apalagi ya paling ditakuti. Tapi bagaimana dengan ada seorang ayah yang sudah kayak apa istilahnya bro gitu ya sama putranya, akhirnya si anak ini menyalahgunakan, akhirnya apa istilahnya ngelunjak, ngelama. Itu bagaimana Ustadz? Apa juga tanggung jawab orang tua juga ya Ustadz ya? Iya betul. Jadi kalau tanggung jawab orang tua, namanya orang tua kan tidak ada pensiunnya ya Mbak ya. Nah, namanya anak kan juga nggak ada pensiunnya juga kan. Sampai kapanpun kan namanya anak kan tetap anak. Saya juga begitu kan, walaupun saya sudah tua kan, saya tetap jadi anak juga. Saya masih punya orang tua, sama begitu. Jadi ya memang kalau sekarang pendekatannya kan lebih menyesuaikan dengan egaliter lah gitu ya. Betul. Sehingga tetapi kan apa istilahnya, etika universalnya kan sama, bahwa kapan orang itu tidak sopan, satu, suaranya lebih tinggi, kan itu ya. Dua, ucapannya lebih banyak, kan itu, bapak atau ibu ngomong satu, dia ngomong jawabnya dua, kan itu ya. Ketiga, yang paling sederhana, yang paling umum saja. Yang ketiga, belum selesai orang tua bicara dipotong. Nah kan sudah tiga itu saja lah, kan sudah menjadi apa istilahnya, menjadi etika umum ya. Yang itu siapapun orang tua, kalau itu terjadi pada anak, maka orang tua akan marah atau tersinggung atau tidak baik itu perbuatan. Sama juga dengan kita sebagai anak, jangan sekali-kali, satu, nada kita lebih tinggi dari orang tua. Dua, omongan kita, ucapan kita jangan lebih banyak daripada omongan ucapan orang tua. Ketiga, jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang tua. Senang atau tidak senang, jangan dipotong. Apalagi dibantahkan itu ya, apalagi dibantahkan itu ya. Dibantah dalam arti ya tadi itu berani gitu ya, menyalahkan dan kemudian pokoknya berani dengan kesombongan, dengan ketidakhormatan kan itu. Kalau sudah ya kira-kira tiga itulah koridor yang paling umum. Nah, kalau mau diterangkan lebih jauh, saya rasa akan lebih banyak lagi nanti bisa kita temukan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Mim sudah sama-sama, mengingatkan. Semoga bermanfaat ya. Iya, kita semangat Ustadz jadi orang tua ya. Iya betul. Dan kita juga sebagai anak sampai kapanpun juga insya Allah selalu menghormati dan menjaga, meskipun itu hanya sebuah nama begitu ya. Oh, nama jangan dikasih sebuah loh ya. Ya. Apa dikasih hanya ya. Iya dimulai gitu mungkin gitu ya. Nama adalah kehormatan kan itu ya. Menjaga orang tua dimulai dari nama. Begitu ya Ustadz ya. Betul. Itu yang lebih tepat. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Mim, dan demikian juga dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.